Pemirsa, aplikasi Jaga yang diluncurkan KPK tidak dikhususkan untuk bansos COVID-19 saja, tetapi juga sebagai wadah bagi siapa saja yang ingin melaporkan kecurangan atau praktik korupsi di sekitarnya. Pelaporan terkait dengan bansos COVID-19 adalah salah satu ikon yang disediakan oleh aplikasi Jaga. Warga bisa melaporkan tentang kecurangan atau korupsi terkait dengan penyaluran bansos COVID-19. Pelapor tinggal mendaftar lalu menuliskan keluhan dalam aplikasi yang bisa diunduh melalui telepon seluler ini. Menurut pelaksana tugas Jubir KPK, Ipi Mariati, sejauh ini lembaga anti rasuah telah menerima 303 laporan dari masyarakat di aplikasi Jaga Bansos. Lalu bagaimanakah KPK menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menggigit keras koruptor dana penanganan COVID-19? Sejauh mana lembaga anti rasuah menindaklanjuti laporan-laporan dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung dari gedung KPK, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Selamat sore, Pak Pahala. Selamat sore, Mbak. Pak Pahala, apa tindak lanjut KPK terkait dengan perintah Presiden Jokowi hari ini? Jadi sebenarnya perintah Bapak Jokowi tadi pagi harus dibaca dua. Sebelum disebut menggigit keras, saya ingat pasti bahwa Presiden bilang tolong dibantu pencegahannya, jangan sampai kejeblos, gitu ya. Jadi artinya yang pertama harus dilakukan pencegahan dulu. Kalau masih tidak ikut, lah barulah digigit keras, gitu. Nah, yang sekarang KPK udah lakukan sejak awal Maret adalah membantu aspek pencegahannya. Jadi kalau di Undang-Undang KPK kan selain pencegahan, KPK juga punya fungsi koordinasi dan monitoring. Yang pertama kali kita ikutan dalam penanganan COVID ini membantu gugus tugas di pusat. Waktu itu APD masih sangat jarang, gitu, krisis APD, gitu. Lantas BNPB bilang ada APD, tapi pengadaannya harganya luar biasa. Sudah ada Inpres tentang LKPP dan BPKP untuk mendampingi dan mengawal. Tapi rupanya kalau birokrat ini butuhnya kepastian dari aparat penegak hukum. Kita bilang tidak ada jaminan sama sekali dari APH bahwa semua proses ini pasti bebas. Tapi akhirnya kita dampingi, negosiasi, lantas dapat APD-nya. Jadi keluarlah surat edaran kita setelah kita tahu bahwa di situasi yang serba cepat ini ternyata butuh rambu-rambu, gitu. Jadi jaminan tidak ada, tapi kalau rambu-rambu ini dipatuhi, maka sebenarnya bisa terhindar dari tuntutan hukum. Itu yang Presiden bilang, dicegah dulu, cegah dalam bentuk ini loh 8 rambunya, gitu ya. Kalau Anda ikuti ini semua, semoga dia bisa. Kenapa? Apa saja yang tadi Anda maksud sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi? Jadi yang pertama tentu tidak boleh ada niat jahat, tidak boleh ada suap, kickback, gratifikasi, konflik of interest, gitu. Jadi itu kita pikir kita ambil dari aturan yang ada, kita summary-kan sehingga ini bisa memandu. Sekali lagi surat edaran nomor 8 KPK itu memandu pengadaan, karena ini yang paling rawan di pandemi ini. Baik, Pak Pahala, dari 303 laporan masyarakat yang sudah masuk melalui aplikasi Jaga terkait dengan pengaduan bansos COVID-19, berapa yang sudah ditindaklanjuti KPK atau apa tindak lanjut dari KPK? Jadi konsep Jaga Bansos ini sesudah kita pelajari gitu bahwa masyarakat sangat ingin pengaduannya direspons. Oleh karena itu mekanisme kerjanya sekali kita terima pengaduan, kita verifikasi gitu ya, ini yang ngadu benar, makanya harus ada HP-nya segala macam, dan kita sampaikan langsung ke aparat pengawas internal di daerah masing-masing. Oleh karena itu lapornya kan harus masuk dulu, Anda dari kabupaten mana gitu kira-kira ya. Dan sampai sekarang 20 itu langsung direspons dan langsung diklarifikasi, dan kita langsung sampaikan ke pengadu. Jadi setiap pengaduan kami jamin pasti akan direspons, dan kami beri 7 hari kesempatan untuk pemerintah daerah mengklarifikasi, merespon atau menjawab apapun yang menjadi pengaduan. Tapi setengah dari pengaduan memang datang soal saya didata tapi kok nggak dapet gitu ya. Jadi itu membuka
membuka kesadaran kita juga bahwa sebenarnya kriteria miskinnya Pemda dengan kriteria miskinnya Kemsos nih kelihatannya masih ditamakan nih. Pak Pahala, nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Deputi Pencegahan KPK, Bapak Pahala Nainggolan. Pak Pahala, tadi ada katakan setiap ada laporan dari masyarakat yang masuk ke aplikasi Jaga, KPK kemudian meneruskannya kepada masing-masing daerah. Kemudian nantinya masyarakat akan mengetahui bagaimana perkembangan dan juga tindak lanjut dari laporan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Pahala, apakah sejauh ini ada laporan dari masyarakat yang sudah berkembang ke proses penyelidikan atau bahkan penyidikan? Belum. Mengapa demikian, Pak? Jadi selama ini yang kita lihat sebenarnya yang paling banyak kan soal data, gitu. Yang kedua misalnya soal ketidaktepatan kuantitas atau kualitas, begitu. Jadi ini memang Jaga Bansos kita luncurkan setelah surat edaran kita keluar. Kita bilang bahwa yang pertama Pemda pakai DTKS sebagai rujukan. Yang kedua, buka kanal pengaduan. Ternyata dari seluruh Pemda 542, yang buka malah hanya Kementerian Sosial buka kanal pengaduan. Nah, lebih dari 10 Pemda buka kanal pengaduan. Kita bilang yang ketiga diumumkan siapa saja yang menerima bantuan. Jadi ini respons kita lebih ke bagaimana bansos ini supaya tepat pada sasaran gitu ya. Sementara kita lihat bahwa bansosnya ada 6 jenis. Bentuk dan jumlah beda-beda gitu, sampai dana desa pun boleh dipakai buat bansos. Padahal datanya dari 2015 pemerintah daerah sebagian besar tidak pernah mengupdate. Contohnya 2018 hanya 200 Pemda yang mengupdate dari 542. Sekarang tinggal 4 yang belum ngupdate, lumayan. Baik, Pak Pahala, laporan yang masuk ini kebanyakan dari warga dari daerah mana, Pak? Tentunya yang paling banyak dari daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, karena memang penduduknya lebih padat gitu dan karena lebih banyak penduduknya tentunya bansos dari pusat pun banyak diarahkan ke Jawa gitu. Tapi sebenarnya yang kita tunggu, yang kita sering lihat gitu ya, sebenarnya pelaporan bansos dari daerah yang akan pilkada, lebih terutama lagi daerah yang petahananya mau maju lagi. Ya. Gitu. Karena di beberapa, kita kan satu provinsi gitu, kita sebutlah di Lampung gitu ada 6 kabupaten kota, 5-nya ini bansos pemerintah pusat tadi tempelin putus sama kepala daerah yang akan maju gitu. Jadi kita bilang ini bansosnya pusat nih, bukan bansosnya daerah. Jadi kita pikir resiko terbesar sebenarnya ada di petahana dan yang pilkada. Oke, terakhir Pak Pahala, apa imbauan KPK kepada kepala daerah dalam pengelolaan dana penanganan COVID-19? Jadi kita bilang gini, penerimaan daerah menurun, gitu ya. Jadi harusnya prioritasnya lebih ketat lagi karena transfer dari pusat juga turun, penerimaan daerah turun, padahal harus difokuskan untuk pandemi COVID. Saran kita kan masih ada 111 daerah lagi yang tidak ada kasus positif sebenarnya pada realokasi, gitu. Jadi kita bilang ketepatan realokasi itu jadi fokus gitu, jangan karena diarahkan untuk sektor kesehatan maka semuanya pengadaan, diarahkan untuk jaring pengaman sosial semua bantu gitu. Jadi kita cuma bilang sesuaikan dengan kondisi daerah saja. Sesuaikan dengan kondisi daerah. Baik, terima kasih Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.